50 anak di Kabupaten Maros positif COVID-19. Bandara Adi Jemma Masamba kembali beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Sulawesi Selatan hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2020 bersama saya Ingrid Herban. Dua cuplikan berita telah Anda saksikan dan inilah informasi selengkapnya. Kami awali dari segmen berita utama kami. Saudara, 50 anak pasien di Kabupaten Maros dinyatakan positif COVID-19. Bahkan diantaranya terdapat bayi yang baru berusia 5 hari yang diduga tertular dari orang tuanya yang masuk kategori orang tanpa gejala atau OTG. Penularan penyakit COVID-19 terus terjadi di segala usia, termasuk anak-anak. Karena itu asupan gizi dan protokol kesehatan mesti diterapkan bagi siapa saja, tak terkecuali terhadap anak-anak. Di Kabupaten Maros sendiri, sebanyak 50 anak dinyatakan terpapar positif COVID-19. Bahkan diantaranya ada bayi yang baru berusia 5 hari yang diduga tertular dari orang tuanya. Penularan virus yang membawa itu terjadi diduga melalui kontak dari orang tua ataupun keluarga terdekat. Sementara itu, menurut juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Maros, Dr. Syarifuddin, banyak pasien kategori anak-anak yang tertular COVID-19 dari orang dewasa. Hal itu terjadi setelah orang dewasa dengan mobilitas tinggi berinteraksi dengan anak-anak di rumah. Masyarakat pun diminta untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kita harapkan sih masih ASI. Dengan ketentuan ibunya harus bersihkan betul ASI-nya, pakai masker, pakai pensil, supaya tidak saling menulari. Dari ISU itu tidak, tapi dari kedekatan ibu dan anak itu yang bisa. Tapi kalau dua-duanya positif, ya tinggal tetap harus jaga itu, pakai masker, pakai pensil, karena jangan sampai ini sudah menurun virusnya, pindah lagi. Atau sebaliknya. Jadi tidak ada penularan melalui ASI. Yang ada adalah tetap sama dengan yang lain, droplet dan aerosol. Kini angka positif COVID-19 di Maros berjumlah 374 kasus. Di antaranya 228 dinyatakan sembuh, 121 isolasi mandiri, 17 dirawat, dan 8 orang meninggal dunia. PDP 68 kasus, 59 sembuh, 3 dirawat, 1 isolasi mandiri, dan 5 meninggal dunia, sedangkan ODP tidak ada lagi. Herman Kambuna melaporkan. Aparat kepolisian dari Polsek Tamanggala masih mendalami rekaman CCTV dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap korban guna mengungkap pelaku penculikan dan penukaran anak dengan 4 tabung gas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga kini aparat kepolisian dari Polsek Tamanggala masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif terhadap korban anak di bawah umur di Kota Makassar yang menjadi korban penculikan hingga ditukarkan dengan 4 tabung gas LPG ukuran 3 kg. Polisi juga sempat menemukan kendala saat mempelajari rekaman CCTV. Lantaran muka para pelaku masih samar dan sulit dikenali. Kendati demikian, polisi akan intensif memeriksa sejumlah saksi, baik di lokasi penculikan maupun di warung kelontong tempat korban ditukar dengan tabung gas. Tak hanya itu, polisi juga masih menunggu pemulihan trauma dari korban untuk selanjutnya diminta keterangan lebih mendalam terkait kasus serupa yang dialaminya sebanyak 4 kali. Dari CCTV tersebut kita adakan mempelajari, mengulang-ulang, memajukan, memundurkan rekaman CCTV, tetapi masih minim petunjuk untuk dikembangkan pencarian si tersangka tersebut. Kemudian kalau ini kan hasil dari pembicaraan ibunya, sering kan kata terjadi penculikan di sana. Apakah ini dugaan pelaku yang sama masih melakukan aksinya atau ada pelaku lain atau seperti apa, Komandan? Itu juga masih dilakukan pendalaman. Apakah yang itu juga atau ada pelaku lain yang melakukan hal yang sama?
Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, seorang bocah berinisial AAD di kota Makassar menjadi korban penculikan saat bermain dengan temannya di sebuah pos dekat rumahnya di Jalan Nipa-Nipa, Kecamatan Menggala, kota Makassar. Usai diculik, pelaku pun langsung membawa bocah tersebut ke sebuah rumah kosong untuk disekap dan dianiaya serta diancam untuk tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tuanya. Tak hanya itu, korban bahkan ditukar oleh pelaku dengan 4 buah tabung gas LPG ukuran 3 kg. Mustamin Mustari melaporkan. Bandara Udara Andi Cemak Masamba di Jalan Andi Cemak, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara kembali dioperasikan pasca banjir bandang yang menerjang daerah tersebut. Bandara Udara Andi Cemak Masamba di Jalan Andi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sudah mulai dioperasikan pasca banjir bandang. Bandara ini sebelumnya dipenuhi lumpur setebal 50 cm sehingga pihak bandara menutup sementara pengoperasiannya. Bandara tersebut melayani rute Masamba, Kecamatan Rampi, dan Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Personil TNI Angkatan Udara diterjunkan untuk membersihkan runway dari tumpukan material yang terbawa saat banjir bandang. Setelah dilakukan pembersihan lokasi, pihak bandara mengizinkan untuk pendaratan pesawat jenis helikopter. Menurut Letda Susasniko dari TNI Angkatan Udara, kondisi bandara saat ini sudah dapat digunakan oleh pesawat yang mengangkut logistik dari luar daerah Masamba, Luwu Utara. Kami ditugaskan untuk mengoperasikan bandara. Jadi dari bandara kemarin runway tertutup oleh lumpur yang cukup tebal. Kami bersihkan. Setelah kami bersihkan sehingga untuk pesawat ataupun dukungan logistik lewat udara bisa masuk ke Masamba ini. Untuk bandara sudah bisa dioperasikan. Untuk sampai saat ini kami untuk antisipasi itu hanya untuk hewan-hewan yang ada di luar. Untuk bandara sudah bisa beroperasi, dukungan logistik bisa lewat udara. Pihak TNI Angkatan Udara di lokasi bandara masih melakukan pembersihan puing-puing yang terbawa saat banjir terjadi. Sementara penjagaan dilakukan di pintu bandara yang rusak karena dikhawatirkan ternak warga masuk ke area bandara. Dari Luwu Utara, Muhammad Ilyas melaporkan. Pengungsi banjir bandang Masamba di Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terpaksa mencuci dan memasak menggunakan air keruh dan kotor karena minimnya air bersih. Sulitnya mendapatkan air bersih membuat warga pengungsi di Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan memasak dan mencuci pakaian menggunakan air keruh dan kotor di sungai sekitar lokasi tempat pengungsian. Para pengungsi ini pasrah menggunakan air kotor tersebut karena tidak ada pilihan lain, karena bantuan air bersih dari pemerintah Luwu Utara hingga kini belum mereka terima. Salah seorang pengungsi, Murni, mengungkapkan sejak terjadinya banjir bandang beberapa waktu lalu, mereka hanya bisa menggunakan air dari sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kapan mulai mencuci di sini, Bu? Semenjak itu hari pengungsian, 2 hari setelah ini banjir. Kalau air ini dari mana, Bu? Air ini dari mana? Gunung, tapi nanti muncul setelah banjir. Kalau kering kemarau ini tidak ada ini. Jadi warga di sini semua mencuci? Iya, semua yang pengungsian semua yang mencuci semua. Dari kumpul tidak ada istilah dibilang dari mana. Yang penting orang mengungsi tuh ada sebagian juga kalau dipanggil bantu-bantu cuci banyak datang keluarganya. Pengungsi korban banjir bandang di Desa Buntu Kamiri berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara segera menyalurkan bantuan air bersih untuk keperluan memasak dan mencuci pakaian. Dari Kabupaten Luwu Utara, Muhammad Ilyas melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Bakaru atau FOMBAR Kabupaten Pindrang berunjuk rasa di depan kantor Perusahaan Listrik Negara atau PLN Unit Bakaru menuntut Kepala PLN Unit Bakaru dicopot.
Koordinator lapangan Rahmat dalam orasinya menyatakan selama 30 tahun PLN Unit Bakaru beroperasi di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, belum ada kesejahteraan yang signifikan diberikan kepada masyarakat Desa Bakaru dan sekitarnya, baik secara ekonomi maupun sosial. Padahal besaran pendapatan yang diperoleh PLN berkisar 3 miliar rupiah per hari. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PLN Unit Bakaru merupakan kewajiban setiap perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Perusahaan Nomor 40 Tahun 2007 dan didukung Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Hal yang sama juga terjadi pada rekrutmen tenaga kerja, di mana PLN Unit Bakaru tidak membukakan ruang sepenuhnya pada masyarakat lokal dengan dibuktikan tidak adanya keterbukaan informasi publik dari PLN. Dari Kabupaten Pindrang, Asnadikalla melaporkan. Saudara, terkait unjuk rasa dari Forum Mahasiswa Bakaru atau FOMBAR, manajemen PLN UPDK Bakaru menyatakan bahwa tidak benar jika PLN UPDK Bakaru tidak pernah memberikan dana CSR, karena sejak tahun 2012 hingga sekarang PLN UPDK Bakaru rutin memberikan bantuan CSR kepada masyarakat yang didistribusikan ke area Ring 1. Lalu apa pemicu unjuk rasa dari FOMBAR dan bagaimana PLN menjawab tuntutan mereka? Berikut wawancara kami dengan manajer PLN UPDK atau Unit Pelayanan Pengendalian Pembangkitan Bakaru, Fatahudin Yogi Amibowo melalui Zoom. Dan telah tersambung dengan Pak Yogi Amibowo. Selamat sore Pak Yogi. Selamat sore Bu Ingrid. Ya, baik. Selamat sore. Pak Yogi, kemarin kan tanggal 26 ada unjuk rasa yang dilakukan oleh FOMBAR nih. Nah, kalau menurut PLN itu CSR rutin diberikan sejak tahun 2012. Lalu apa sebenarnya yang memicu unjuk rasa yang dilakukan oleh FOMBAR ini? Jadi begini Bu, untuk CSR di area PLT Bakaru, kalau kami cek dari data di 2012, itu memang rutin ya. Memang sempat ada kosong di 2016, itu saat itu posisi peralihan pemekaran unit induk kami. Di 2019 dan 2020 kami dari catatan sini ada juga CSR. Yang pertama di 2019 adalah di SCPN 5 Lembang. Kemudian 2020 itu APD medis dan sembako untuk masyarakat sekitar PLT Bakaru. Kemudian 2020 lagi CSR proteksi dan pagar beton masjid di Desa Pau. Mungkin kalau kita lihat dari sini memang desa-desa Lembang dan Pau memang tidak termasuk dari yang ikut berdemo. Yang memang termasuk ringkas satu kami ini adalah Desa Bakaru dan Desa Ulu Sadang. Jadi kami sebenarnya juga sudah melakukan komunikasi sebelum demonstrasi itu di 26 Juni di Pindrang dengan tokoh masyarakat juga dengan mahasiswa terkait CSR ini. Dan memang untuk 2021 kami juga sudah mengusulkan CSR dan juga kami juga bantu push juga nih di unit induk supaya bisa direalisasikan nanti di 2021 jadi prioritas kami. Apa yang mau direalisasikan, Pak? Ini kalau kita dari usulan CSR yang kami terima dari Desa Ulu Sadang dan Desa Bakaru, mereka mengajukan akses jalan, balai pemuda desa, kemudian dari Desa Ulu Sadang itu bibit tanaman produktif. Untuk rehabilitasi lahan. Jadi ini yang kami sampaikan ke unit induk ya, untuk diprioritaskan. Baik, jadi sebenarnya sudah ada musyawarah sebelumnya Pak ya, tetapi tetap ada unjuk rasa hari berikutnya. Ya betul, ada unjuk rasa. Mungkin ini ada juga terkait di kami memang ada area yang digunakan sebagian untuk usaha perkebunan rakyat ya. Di situ ada jalur yang melalui penstop. Jadi penstop itu pipa besar, pipa inti dari produksi listrik kami yang sangat vital dan sangat beresiko tinggi.
Oke. Nah, jadi kemarin sempat kita lakukan penutupan karena untuk keamanan pembangkit dan warga juga. Atau juga sempat juga ada warga luar masuk untuk selfie ke dalam. Itu sangat disayangkan karena sangat berisiko. Jadi pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa PLTA Bakaru adalah objek vital dan area di dalamnya itu tidak disarankan jadi tempat wisata. Baik. Ya. Jadi untuk akses sedikit lagi Bu, untuk akses tersebut kemarin kita sudah ada kesepakatan dengan masyarakat. Titik telah sementara dengan warga bahwa akses itu tetap dibuka tapi hanya untuk pejalan kaki. Oke, jadi jadi mereka juga unjuk rasa tentang salah satu masalah akses. Jadi jawaban dari PLN adalah, akses itu akan dibuka tetapi untuk pejalan kaki, tidak boleh untuk mobil atau untuk wisata ya Pak ya? Baik, kemudian dari Fombar juga menyoroti bahwa kesejahteraan atau bantuan sosial yang diberikan ini belum signifikan bagi masyarakat desa menurut mereka, karena mereka hitung-hitungan katanya penghasilan PLN itu 3 miliar loh per hari. Bagaimana menjelaskan ini Pak? Jadi untuk bantuan ke masyarakat selain CSR, kita juga ada Yayasan Baitul Mal. Jadi untuk zakat-zakat dari seluruh pegawai PLN, kita kembalikan ke sebagian itu ke di mana pegawai PLN tersebut bertugas. Jadi selain dari CSR tadi ada Yayasan Baitul Mal, juga dibagi untuk membantu warga sekitar. Nah, kita bicara perbaikan ke depan. Untuk perbaikan ke depan bagaimana supaya CSR lebih tepat sasaran, di sini kami tahun ini sudah melaksanakan social mapping. Nah, social mapping untuk memetakan kebutuhan masyarakat dan diharapkan ke depannya itu program CSR adalah program yang berkesinambungan. Jadi bisa memberi dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Masyarakat meminta sesuai dengan apa yang diterima PLN kalau dari tuntutan ini. Tapi memangnya 3 miliar pendapatan PLN Bakaru itu dipergunakan hanya untuk masyarakat Bakaru atau gimana Pak? Jadi PLTA Bakaru bukan pendapatan dalam bentuk uang. Kita adalah KWH. Kita lihat adalah dari sisi satu sistem PLN secara keseluruhan. Seluruh pembangkit PLN dilihat secara potret secara keseluruhan. Ada potret, ada pembangkit mungkin yang dari sisi margin besar, ada juga pembangkit yang dari sisi margin tipis dan bahkan rugi. Pembangkit yang margin tipis itu bukan tidak diperlukan, tapi diperlukan secara sistem karena untuk pembangkit hidro sendiri ini kita punya terkendala adalah kondisi iklim. Ketika iklim musim kemarau maka tidak bisa dioperasikan optimal. Otomatis kita harus mengoperasikan pembangkit yang termal. Nah, pembangkit termal ini tentu memiliki biaya yang besar. Jadi di sini adalah bisa dibilang saling melengkapi lah, saling menutupi. Kita untuk menjamin kontinuitas ini adalah seluruh pembangkit itu saling melengkapi. Tujuannya adalah bagaimana supaya BPP itu bisa serendah mungkin. Jadi pendapatan di Bakaru sebenarnya di-share juga kepada PLTA yang lain ya. Ada yang marginnya tipis, ada yang marginnya besar. Ya, baik. Pak, satu lagi Pak, masalah rekrutmen tenaga kerja nih. Dari isi unjuk rasa itu kan katanya PLN Bakaru itu tidak memberikan kesempatan besar pada penduduk lokal. Oke Bu, jadi gini, untuk tenaga kerja di PLTA Bakaru itu terbagi dari dua jenis. Itu yang pertama adalah tenaga organik kami, tenaga PLN, dan tenaga ahli daya. Untuk tenaga ahli daya ini sendiri, kami bekerja sama dengan vendor. Kami kontrak pemborongan pekerjaan, jadi bukan personalnya yang berkontrak dengan PLN, kami kontrak dengan pemborongan pekerjaan. Nah, perlu diketahui bahwa untuk di PLTA Bakaru sendiri, untuk tenaga lokalnya itu 48% itu dari area Pinrang. Desa dekat PLTA Bakaru sendiri 38% dari kondisi saat ini. Nah, untuk pegawai PLN sendiri itu 1 orang dari Caleta, dari desa dekat PLTA Bakaru.
gitu. Baik. Jadi sebenarnya 48% untuk tenaga ahli daya yang dimana bukan PLN sendiri yang menerima atau merekrut, tetapi menggunakan vendor ya atau pihak ketiga itu sudah 48% ahli dayanya sebenarnya dari lingkungan sekitar ya atau masyarakat lokal. Betul. Baik. Betul. Baik, closing statement Pak Yogi sebelum kita akhiri silakan. Oke, terima kasih Bu Ingrid. Kami manajemen PLN UPDK Bakaru mengajak bersama-sama masyarakat sekitar PLT Bakaru ya, untuk kembali membuka komunikasi, menjaga tetap komunikasi. Dari sisi kami juga akan terus melakukan pembenahan. Ya. Kami juga terus menganggap ini suatu hal yang penting. Kita tetap intens komunikasi internal dan juga kami akan perbaiki komunikasi eksternal kami. Ya, kan semua permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan secara musyawarah dan mufakat. Mungkin itu Pak Bengkel. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Fatahudin Yogi Amibowo, Manajer PLN UPDK Bakaru, sudah bergabung bersama kami dalam Sulawesi Selatan hari ini dan semoga ada titik temu dengan masyarakat Bakaru. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Sulawesi Selatan hari ini dan saya akan kembali setelah beberapa pariwara berikut ini. Dipersembahkan oleh Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Informasi selanjutnya dalam Sulsel Membangun. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dijadwalkan hadir secara langsung pada peringatan Dies Natalis Universitas Negeri Makassar yang ke-59. Pekan depan, tepatnya Selasa 4 Agustus 2020, menjadi puncak perayaan Dies Natalis Universitas Negeri Makassar (UNM). Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dijadwalkan hadir secara langsung pada peringatan Dies Natalis tersebut. Kepastian itu disampaikan Rektor UNM, Profesor Hussein Syam, usai menemui Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Perayaan Dies Natalis UNM sendiri sebenarnya dirayakan setiap tanggal 1 Agustus, namun karena berselang 1 hari dari perayaan Idul Adha, sehingga waktunya diundur ke tanggal 4 Agustus 2020. Kunjungan Sivitas UNM ini pun untuk meminta kesediaan Gubernur Sulsel agar dapat hadir langsung pada peringatan Dies Natalis UNM yang ke-59 tanpa harus virtual. Pak Gubernur menyatakan siap untuk hadir secara langsung, tidak virtual. Ya, tidak virtual, meskipun nanti itu kita lakukan dengan protokol kesehatan ya, protokol COVID. Jadi kita akan batasi dalam ruang. Tapi kita lakukan juga secara online, daring atau ke virtual. Jadi
offline dan online atau tatap muka dengan maya. Rektor UNM menegaskan perayaan Dies Natalis bersama Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ini akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan jumlah peserta terbatas. Meski begitu, perayaan Dies Natalis UNM ini juga tetap dilakukan pula secara virtual dengan sivitas akademika UNM lainnya. Umar Hatab, TVRI Sulsel melaporkan. Sinergitas perguruan tinggi dalam akselerasi pembangunan di Kota Makassar menjadi penting, khususnya di bidang riset, dalam menangani berbagai persoalan di Kota Makassar. Berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar merupakan mitra strategis bagi pemerintah yang akan menjadi dukungan dalam pengembangan kota, khususnya dalam hal riset atau kajian awal pengembangan kota, dengan melibatkan kalangan akademik dan peneliti di perguruan tinggi. Beberapa persoalan yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan Kota Makassar ke depan, salah satunya pengelolaan sistem drainase yang mengakibatkan genangan baik di permukiman maupun sarana jalan, khususnya di musim penghujan. Untuk mengkaji solusi terhadap persoalan pengelolaan drainase di Kota Makassar, pemerintah kota melalui Balitbangda Kota Makassar bekerja sama dengan Universitas Atmajaya Makassar melakukan riset terkait manajemen pengelolaan drainase Kota Makassar. Progres dari hasil kajian pengelolaan sistem drainase ini dibahas dalam seminar kemajuan penelitian pengembangan daerah di bidang fisik di Kota Makassar, yang melibatkan unsur peneliti dari berbagai perguruan tinggi, unsur legislatif Kota Makassar, serta Balitbangda Kota Makassar. Sebagai solusi dalam mengatasi persoalan genangan air atau banjir di musim penghujan, peneliti Universitas Atmajaya, Dr. Insinyur Firdaus Hairudin memaparkan konsep terpadu yakni ekodrainase. Ekodrainase bertujuan menampung debit air berlebih di musim penghujan yang terintegrasi dengan sistem pompa air tanpa motor. Inovasi lainnya berupa mikrodrainase yang akan menampung lalu mengolah air di musim penghujan untuk kemudian digunakan untuk kebutuhan air bersih bagi warga, khususnya yang bermukim di pulau-pulau kecil di wilayah Kota Makassar. Mikrodrainase itu terkait dengan upaya penanganan banjir, sistem yang akan dibangun, yang diteliti itu adalah bagaimana supaya Kota Makassar ini menggunakan limpahan air hujan yang besar itu, anugerah alam yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penggunaannya di bendung-bendung yang kemungkinan akan dibangun. Dan mikrodrainase itu terutama terkait dengan upaya penyediaan air bersih di pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Kota Makassar. Selain pemaparan hasil penelitian dan kajian awal tentang sistem drainase Kota Makassar, pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan peralatan wastafel portable hasil karya KKN mahasiswa Atmajaya Makassar kepada pemerintah Kota Makassar. Tim Liputan, Hasdar Anto melaporkan. Guna mengembalikan kejayaan Universitas Pepabri Makassar agar mampu berkompetitif dan setara dengan perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Makassar, kembali dilakukan pelantikan rektor. Universitas Pepabri Makassar yang bernaung dalam Yayasan Pendidikan Dharma Wirawan Pepabri Sulawesi Selatan sejak keberadaannya telah berhasil dalam melahirkan alumni yang kini tersebar di berbagai profesi di dalam maupun di luar negeri. Namun dalam perjalanannya juga mengalami pasang surut dalam dunia pendidikan yang semakin kompetitif. Untuk itu pihak Yayasan Pendidikan Dharma Wirawan Pepabri Sulawesi Selatan terus berupaya mengembalikan kejayaan Universitas Pepabri Makassar agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pelantikan Rektor Universitas Pepabri Makassar. Turut dihadiri pengurus yayasan serta sivitas akademika Universitas Pepabri Makassar. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah Insinyur Hidayat Marmin MT sebagai Rektor Universitas Pepabri Makassar masa bakti 2020-2024 dilakukan oleh Ketua Pengurus Yayasan AKBP Purnawirawan H. Juli Haryanto.
Ketua Pengurus Yayasan Pepabri AKBP Purnawirawan Hajuli Haryanto usai melantik menekankan agar rektor yang baru dapat menciptakan kebersamaan, keterbukaan, keakraban, dan kesepakatan dalam memajukan Universitas Pepabri. Sementara Wakil Pembina Yayasan Pepabri, Kolonel Purnawirawan Hamuklis Agung MSI, mengharapkan agar mampu sejalan dengan pihak yayasan dalam melakukan konsolidasi dan membangun kebersamaan universitas yang semakin maju dan kompetitif. Program utama yang perlu kita perbaiki adalah perbaikan manajemen internal sesuai dengan harapan dari yayasan tadi. Tentunya menghidupkan suasana akademik, itu yang paling penting. Kemudian kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kemudian keterlibatan dosen untuk menciptakan suasana akademik yang mumpuni, itu perlu kita utamakan dulu. Saat ini perguruan tinggi kita ini memang hampir semua program studinya ya masih terakreditasi C. Insya Allah ke depan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya semua perguruan tinggi sudah harus terakreditasi minimal B. Diharapkan dengan dilantiknya Insinyur Hidayat Marmin MT sebagai Rektor Universitas Pepabri Makassar masa bakti 2020-2024 dapat mengembalikan kejayaan Universitas Pepabri Makassar dalam menciptakan lulusan yang mampu menjawab perkembangan dunia pendidikan. Relawan komunitas peduli dan berbagi asal Pangkep menyerahkan bantuan kepada warga pengungsi korban banjir bandang Masamba, Luwu Utara. Bantuan yang diberikan berupa donasi dari masyarakat Kabupaten Pangkep. Dengan menggunakan mobil rental 2 unit, 11 relawan dari berbagai profesi ini mengunjungi 2 lokasi banjir di Desa Malimbu, Kecamatan Sakbang, dan di Desa Meli, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara. Tiba di lokasi pengungsi, relawan membagikan alat penerangan seperti lampu cas, lilin, Al-Quran, mukena, sajadah, dan keperluan mandi, serta keperluan untuk makan dan minum pengungsi. Bantuan ini merupakan bantuan tahap kedua yang disalurkan. Meski bantuan yang dibagikan tak seberapa, namun relawan berharap bantuan penerangan ini dapat sedikit membantu warga di lokasi pengungsian. Emi, seorang warga, mengaku bersyukur anggota keluarganya selamat dari musibah banjir bandang. Akibat banjir bandang yang masuk ke kampungnya, kini ia hanya bersama keluarga harus mengungsi ke tenda pengungsian sementara. Orang sudah teriak, katanya lari-lari, air sudah di jembatan, di jalan, di aspal kan. Makanya kita juga lari sementara hujan deras. Ini adik bagaimana kondisinya? Sementara tidur kita angkat lari. Lari tanpa pakai sarung. Ada berapa keluarga pada saat itu, Bu, dalam rumah? 6 dengan orang tua? Iya. Tapi alhamdulillah selamat semua, Bu. Alhamdulillah selamat. Sebelumnya relawan dari Pangkep telah menempuh 12 jam perjalanannya untuk sampai ke lokasi korban banjir bandang di Luwu Utara. Relawan ini berharap Masamba segera pulih dan kembali bangkit untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Herman Kambuna melaporkan. Upaya membantu ribuan korban banjir bandang Kabupaten Luwu Utara, Kepolisian Polda Sulsel mengirimkan ratusan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi korban banjir, petugas, dan relawan gabungan bencana. Untuk membantu dengan cepat ribuan korban banjir bandang di 6 kecamatan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan di tahapan relokasi banjir bandang oleh Tim Gabungan Bencana Banjir Bandang, Kepolisian Polda Sulsel mengirimkan ratusan dapur lapangan di sejumlah posko pengungsian dan rumah korban banjir. Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe mengatakan sebagai upaya maksimal akan dilakukan pembukaan akses daerah terisolir, melakukan evaluasi penyelamatan korban banjir bandang di 6 kecamatan Kabupaten Luwu Utara dan relokasi korban banjir bandang secara bertahap di seluruh posko pengungsian darurat. Kapolda Sulsel mengirimkan ratusan dapur lapangan ke lokasi banjir bandang untuk mendukung kelancaran proses evakuasi dan relokasi korban banjir bandang dengan setiap harinya menyediakan ribuan konsumsi bagi ribuan korban banjir, petugas, dan relawan. Dijelaskan Kapolda Sulsel, pengoperasian dapur lapangan sangat membantu pelayanan kebutuhan konsumsi korban dan petugas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi korban banjir bandang. Saat ini kita membuat dapur lapangan. Dapur lapangan alhamdulillah dengan 2 unit dari polisi saja, 2 unit itu kira-kira bisa sampai 1.000 sampai 2.000
dan bahkan 3.000 sehari semalam. Nah itu, jadi itu cukup membantu masyarakat yang ada sekitar sana dan termasuk para personil yang membantu pelaksanaan kegiatan relokasi di di Luwu Utara. Ditambahkan Kapolda Sulsel, demi berjalannya proses relokasi korban banjir, seluruh personil kepolisian dikoordinasi Kapolres Luwu Utara. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Pemerintah daerah Bulukumba kembali melakukan penegakan disiplin tegas terkait penanganan COVID-19. Penegakan disiplin tersebut dilakukan dengan cara memberi sanksi moral, bahkan sanksi pencabutan izin usaha bagi masyarakat yang tidak patuh dalam aturan protokol kesehatan COVID-19. Untuk mencegah wabah virus corona atau COVID-19, pemerintah Kabupaten Bulukumba kembali menegakkan disiplin secara tegas bagi masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. Operasi penegakan disiplin secara tegas tersebut akan dikomandai langsung Letnan Kolonel Joko Trianto dan di 1411 Bulukumba sebagai Ketua Satgas COVID-19 yang akan berlangsung selama 14 hari terhitung Senin 27 Juli 2020. Bupati Bulukumba A.M. Sukri Asapewali usai rapat persiapan pelaksanaan di ruang rapat kantor Bupati Bulukumba mengatakan dibukanya kembali operasi kedisiplinan selama 14 hari ke depan dalam upaya untuk memutus mata rantai wabah COVID-19 di wilayah Bulukumba. Aktivitas tersebut untuk menindak tegas dan memberi sanksi moral bahkan sanksi pencabutan izin usaha bagi masyarakat yang tidak patuh dalam penerapan protokol kesehatan. Minggu depan pemerintah Kabupaten Bulukumba akan melaksanakan penegakan kembali protokol protokoler COVID-19 di Kabupaten Bulukumba dengan tegas. Kita akan menindak tegas masyarakat yang tidak mau lagi patuh pada peraturan protokol COVID-19 demi untuk memutus mata rantai COVID-19 di Bulukumba. Operasi tegas ini selama 1 minggu ini, 14 hari ini dengan harapan ada penurunan drastis. Hasil operasi kedisiplinan protokol kesehatan selama 14 hari nantinya akan dievaluasi yang menjadi rujukan dan pertimbangan untuk membuka sekolah pada bulan Agustus mendatang. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Pemerintah daerah Bulukumba membentuk tim gabungan satuan tugas sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19. Pembentukan Satgas tersebut dalam upaya penegakan disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 wilayah Bulukumba. Untuk meningkatkan penegakan disiplin protokol kesehatan, maka pemerintah Bulukumba membentuk kembali tim gabungan Satgas yang dikomandai langsung Dandim 1411 Bulukumba. Menurut Ketua Tim Gabungan Satgas COVID-19 Dandim 1411 Bulukumba, Letkol ARM Joko Trianto, operasi yang akan dilakukan oleh Satgas ini untuk menekan penyebaran COVID-19. Dalam pelaksanaan operasi ini nantinya melibatkan seluruh elemen seperti TNI Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD, Dinkes, Kemenak, dan OKP. Operasi yang menurunkan 200 lebih personil gabungan ini dilakukan di beberapa tempat, seperti pasar, warung kopi, warung makan, pertokoan, tempat ibadah, masjid, gereja, dan tempat umum lainnya seperti lapangan pemuda Bulukumba. Di tempat-tempat pasar, kemudian toko-toko, tempat ibadah, masjid, gereja, terus kemudian warung-warung kopi ataupun warung makan, apabila tidak melaksanakan protokoler kesehatan, yang pertama akan kami tegur, yang kedua akan kami berikan solusi, dan untuk selanjutnya hari yang ketiga dan sampai ke hari ke-14 akan kami tindak. Salah satunya apabila tidak memenuhi syarat akan kita kembalikan atau kita tolak untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tujuannya. Tidak hanya itu, Satgas juga meminta saran masyarakat jika ada lokasi tambahan yang harus dijaga ketat dalam penerapan protokol kesehatan, tim akan bekerja memantau dan mengawasi ketat penerapan protokol kesehatan di sejumlah titik yang telah ditentukan. Para pelanggar juga akan dicatat identitasnya untuk diberikan teguran ataupun sanksi. Dari Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Daerah. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat.
Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Informasi dalam lintas daerah kami awali dari Kota Makassar. Pemirsa, akibat wabah COVID-19, berbagai sektor mengalami hambatan. Hal ini menyebabkan angka kasus perceraian di Kota Makassar terus meningkat. Kasus perceraian pada Pengadilan Agama kelas 1A Makassar terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak bulan Januari hingga bulan Juli 2020, jumlah kasus yang ditangani pada Pengadilan Agama kelas 1 Makassar telah menembus angka sebanyak kurang lebih 2.000 kasus. Hal ini tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah ekonomi, narkoba, kekerasan, dan perselingkuhan. Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, Dr. Andes Haji Muhadin SHMH menjelaskan, peningkatan angka kasus perceraian di Kota Makassar banyak dipicu oleh masalah ekonomi. Karena sejak mewabahnya COVID-19 di Indonesia menyebabkan banyak orang yang terkena PHK, sehingga karena tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga hingga kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pasangan nikah muda yang tentu saja belum memiliki kesiapan mental dalam rumah tangga menjadi salah satu tingginya tingkat perceraian khususnya di Kota Makassar. Yang memicu terjadi konflik dalam rumah tangga karena kurang memenuhi ekonomi dalam rumah tangga, sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan ya, karena di samping ini juga mungkin ada pengaruhnya juga menyangkut masalah adanya COVID sampai terjadi pemicu terjadinya pertengkaran karena terlalu lama tinggal di rumah, tidak mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya kebutuhan ekonomi keluarga kurang maksimal. Diharapkan di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini, pasangan suami dan istri dapat lebih bijak dan bersabar menghadapi cobaan dalam rumah tangga. Selanjutnya informasi dari Kabupaten Bone. Bupati Bone didampingi Ketua DPRD Bone menyerahkan bantuan secara simbolis yang diterima langsung Bupati Luwu Utara untuk disalurkan kepada para korban banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Iring-iringan ratusan kendaraan dengan misi kemanusiaan pemerintah dan masyarakat Bone dengan tagline Bone Peduli Masamba untuk diberikan kepada masyarakat korban banjir bandang dipimpin langsung Bupati Bone Andi Fasar Pajalangi didamping Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan. Penyerahan bantuan secara simbolis diterima langsung Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani di lapangan Taman Siswa Masamba.
Bantuan 2 truk disambut hangat oleh aparat desa dan masyarakat setempat dan KKMB, di mana desa ini cukup banyak warga asal Bone, sementara 5 truk dari partisipasi alumni Sospol Unhas dan Fakultas Hukum Unhas atas inisiasi Ibu Ketua PKK Bone yang juga notaris dan PPAT serta sumbangan dari donasi masyarakat diserahkan kepada Dinas Sosial untuk menyalurkannya. Salah seorang warga, Misna, mengatakan bantuan kali ini terasa puas dan nyaman sebab langsung disalurkan ke pos kelurahan atau desa sehingga tidak memerlukan lagi kartu keluarga atau KTP karena aparat kelurahan sudah mendata dan mengenal warganya dan berucap rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Ya. Alhamdulillah bersyukur. Ya. Bersyukur bantuannya. Jadi selama ini bantuan ini sudah merasa sangat merasa puas, Pak. Warga korban banjir berharap agar penyaluran bantuan yang cukup memadai disalurkan secara adil dan tepat sasaran serta melihat kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Sapri Asis, TVRI Sulsel melaporkan. Dari Jeneponto diinformasikan, tim gugus tugas COVID-19 pemerintah Kabupaten Jeneponto meminta penerapan ketat protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. Hal ini dipicu adanya oknum kepolisian yang terpapar COVID-19. Salah seorang anggota Polres Jeneponto berinisial AS dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test. AS menjadi polisi pertama di Kabupaten Jeneponto yang positif COVID-19 setelah sebelumnya melakukan perjalanan dinas ke Kota Makassar. Mustaufik selaku juru bicara tim gugus tugas COVID-19 menyatakan bahwa dengan adanya oknum polisi yang terpapar COVID-19, maka tes juga akan dilakukan kepada keluarga korban beserta beberapa jajaran kepolisian. Selanjutnya AS beserta keluarganya diminta untuk melakukan karantina dan isolasi. Setelah dilakukan RDT, diagnostik tes, beliau reaktif. 2 kali kita lakukan RDT, beliau reaktif sehingga diambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk sehingga petugas medis melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan adanya oknum yang terpapar, seluruh instansi pemerintah maupun Mapores Jeneponto diminta untuk semakin meningkatkan protokol kesehatan kepada seluruh anggota kepolisian maupun tamu yang berkunjung dengan wajib memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak dimanapun berada. Firman, kontributor TVRI Sulsel melaporkan. Aktivitas sosial dan ekonomi mulai pulih, termasuk aktivitas perdagangan di salah satu pasar tradisional di Kota Makassar yang kembali menggeliat dengan adaptasi atas kebiasaan baru di era normal baru saat ini. Namun, penerapan protokol kesehatan COVID-19 masih terabaikan. Berdasarkan Perwali nomor 36 tahun 2020 tentang percepatan pengendalian COVID-19 bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19, aktivitas perkantoran, rumah makan, bahkan pasar tradisional dan pasar non-pangan, serta berbagai fasilitas umum lainnya diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sama halnya dengan salah satu pasar tradisional Kota Makassar, Pasar Pabayeng-Bayeng, tampak aktivitas jual beli yang kembali normal dan cenderung ramai. Pemerintah Kota Makassar pun telah menetapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan pasar tradisional di ibu kota provinsi, antara lain menggunakan masker serta menjaga jarak aman minimal 1 meter dan menghindari kerumunan di area pasar. Namun dari hasil pantauan tim liputan TVRI Sulsel, sejumlah penjual maupun pembeli menggunakan masker, namun posisinya turun hingga ke dagu. Tingginya aktivitas antara penjual dan pembeli di pasar tradisional juga diduga menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 sehingga berbagai aturan kembali diberlakukan, antara lain pembatasan jam operasional aktivitas pasar pukul 6.00 sampai 14.00 WITA dengan pengunjung lansia, balita dan ibu hamil sangat tidak disarankan berkunjung ke area pasar. Selain wajib memakai masker, pedagang wajib menggunakan pelindung wajah atau face shield. Maria Isma, Ari Kadang melaporkan. Pemuda Laskar Arung Palaka berunjuk rasa di daerah kantor Lurah JPE meminta mundur kepala kelurahan lantaran melakukan pembongkaran sekretariat milik pemuda Laskar Arung Palaka.
Puluhan massa dari organisasi pemuda Laskar Arum Palaka mendatangi kantor Lurah JPE di Jalan Jambu nomor 4 Kecamatan Tanete Riatang, Kabupaten Bone. Unjuk rasa yang dipimpin langsung Ketua Laskar Arum Palaka Andi Muhammad Akbar Napoleon menuntut lurah mundur dari jabatannya lantaran sudah melakukan pembongkaran sekretariat milik pemuda Laskar Arum Palaka yang bertempat di Jalan BCK Juara. Aksi unjuk rasa ini dikawal puluhan petugas kepolisian Polres Bone serta menjadi tontonan warga sekitar kantor kelurahan yang lokasinya berada di tengah pemukiman pusat Kota Watampone. Massa yang membubarkan diri selanjutnya menggelar aksi di markas komando Polres Bone. Sejumlah masyarakat di Kelurahan JPE Kecamatan Tanete Riatang Barat meminta agar kedua belah pihak bisa saling menghormati dengan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sapri Asis, TVRI Sulsel melaporkan. Pemirsa, Anda ingin menyaksikan miniatur kapal Katinting yang terbuat dari dasar limbah kayu? Jangan kemana-mana, saksikan informasinya dalam segmen Rona Rona. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Pemirsa, seorang warga di Desa Bojo, Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, membuat miniatur kapal Katinting berbahan dasar limbah kayu. Hasil kreativitasnya ini kini mulai dilirik banyak orang. Inilah miniatur kapal Katinting buatan Usman, perahu ikan khas nelayan Kabupaten Baru, memiliki bentuk yang unik dan menarik untuk dijadikan oleh-oleh khas Kabupaten Baru. Usman adalah pemuda yang merupakan anak buah kapal salah satu kapal tanker. Karena pandemi COVID-19, Usman terpaksa harus dirumahkan oleh pihak perusahaan yang ia tempati bekerja. Dalam proses pembuatannya, Usman tidak sendiri, ia dibantu oleh 2 orang rekannya untuk mempercepat proses produksi. Menurut Usman, awalnya hanya iseng-iseng membuat miniatur perahu Katinting untuk mengisi waktu luang selama pandemi COVID-19. Usman tidak menyangka jika miniatur kapal Katinting yang ia buat tiba-tiba banyak yang pesan. Untuk persoalan harga, Usman mematok harga sesuai tingkat kesulitan dan model miniatur perahu tersebut. Untuk bahan baku, Usman memanfaatkan limbah kayu di pinggir pantai lalu dibentuk sedemikian rupa hingga mirip dengan perahu Katinting. Agar awet, miniatur perahu Katinting buatannya dicat minyak dan ditempelkan stiker Scotlight agar lebih menarik. Dari Parepare, Amiruddin, TVRI Sulsel melaporkan. Pemirsa, sebuah kawasan yang dulunya kumuh
kini menjadi perbincangan di media sosial setelah pemerintah setempat menyulap lahan tersebut menjadi kawasan agrowisata di Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Inilah agrowisata terbaru di Kelurahan Bacu Kiki, Kota Parepare. Lokasi ini dulunya merupakan kawasan kumuh yang dijadikan warga sebagai tempat pembuangan sampah. Dengan inisiatif Camat Bacu Kiki Saharudin, kawasan tersebut disulap menjadi sebuah destinasi wisata baru di wilayah pemerintahannya. Lokasi ini menyuguhkan pemandangan yang indah di wilayah dataran tinggi dan perkebunan jagung. Hamparan pegunungan dan kincir angin Kabupaten Sidrap menambah pesona keindahan yang dapat dinikmati di lokasi yang terletak di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Kawasan wisata ini memiliki spot-spot selfie atau swafoto dari ornamen berbahan kayu dengan tulisan bernilai edukasi namun lucu dan menghibur. Bahkan beberapa di antaranya terdapat ornamen yang bertuliskan kata-kata guyonan. Pihak pemerintah setempat juga telah menyiapkan tempat cuci tangan sebagai bagian dalam menjalankan protokol kesehatan. Untuk Kelurahan Galung Maluang ini ada satu kegiatan yang dikelola oleh pemerintah dengan LKM ya di sini, yaitu pembangunan spot-spot, karena kita tahu bahwa kawasan ini kumuh, bahkan di belakang yang sana ada tempat pembuangan sampah. Maka dengan pembangunan ini, maka yang kumuhnya tadi ini insya Allah akan terlihat indah dan menjadi tempat-tempat spot-spot foto, termasuk kalau malam ini rawang balap-balap di antara anak-anak. Dengan ini bisa mengharap hal yang positif. Yang menarik dari spot wisata ini? Sebenarnya kita beruntung sekali ini ada spot wisata yang disiapkan oleh pemerintah Kecamatan Bacu Kiki, karena ini selama corona kan kita dilarang keluar daerah. Nah, dengan adanya spot wisata di daerah kita sendiri ini, jadi kita bisa bersantai, bisa datang di sini. Dan yang menariknya itu karena di sini ada wisata jagung. Jadi kita sendiri yang pilih jagungnya, kita petik lalu kita bakar sendiri. Itu yang menarik menurut kami sebagai warga. Terus pemilihan tempat wisatanya juga bagus karena dihimpit oleh gunung, ada perkebunan, jadi itu menjadi nilai yang sangat menarik untuk dikunjungi. Meski masih terbilang baru, namun kawasan ini tak pernah sepi dari pengunjung. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Pemirsa, informasi dari Bacu Kiki, Kota Parepare menjadi informasi terakhir dalam Sulawesi Selatan hari ini. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat. Saya Ingrid Herman dan seluruh kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.